Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, jadi kenikmatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 1. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengawali pengajian kita, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridho'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal fuqaha wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matana sanubaina ila jamiddin. Lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Thumma ila sa'iril awliya'i tis'ati wa sa'iril awliya'i fil arabi wal ajami wa ni'matil mujtahidina wal mufassirina wal muhaddisina wa jami'il masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Thumma ila ruhi asy-Syaikh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahali wa Syaikh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti. Wa nafa'ana bi ulumihima bid-darain wa liwalidayhima wa limasyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladhdallin. Amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa islamina wa liman da'awna alaina wa usulina wa furu'ina wa al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin.
halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati, yaitu surat Al-Baqarah. Kenapa di Indonesia itu ya kebanyakan orang mengatakan surat, kalau yang lain sebagian surah, tapi kalau saya terbiasa dengan surat daripada surah. Yang benar yang mana bacanya? Kalau dialeknya pakai Arab, ya Arab orang Arab Saudi itu ya surah ya. Karena dulu mungkin kisahnya yang membawa sanad-sanad Al-Quran ke sini dari dialeknya orang Irak-Iran, maka surah menjadi surat. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati utawi iku surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Baqarah artinya sapi betina. Madaniyatun, jadi turunnya di Madinah. Mi'atani 200 wasitun dan 6. Au sabun atau 7. Wasamanuna dan 80 ayatan ayat. Gimana ini bacanya? Jadi Madinah wa mi'atani 286 atau 287 ya, ada sedikit perbedaan, tapi ini 286. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, itu lafadz alif, lam dan mim ya, ini nggak diterjemahkan karena ini alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah, itu Allah a'lamu yang mengetahui, a'lamu yang lebih mengetahui, bimuradihi akan maksudnya, bidzalika ini. Jadi alif lam mim. Jadi lafaz alif lam mim ya, ini merupakan huruf muqatta'ah atau huruf yang terpenggal dengan menggunakan inisial dengan alfabet. Nah,
ini Alif Lam Mim ini ada yang mentafsirkan, tapi tafsir ya, bukan menerjemahkan. Mentafsirkan alif ini inisial dari Allah, lamnya inisial dari Jibril, mimnya inisial dari Muhammad. Tapi ini sebatas tafsir ya. Tapi ini tidak boleh diterjemahkan alif lam mim Allah, Jibril, Muhammad. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian atau ikhtiyat di dalam tafsir, maka mufasir menjelaskan alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya ini ya. Dzalika itu ayhada maksudnya ini ini surat terpanjang di dalam Al-Quran. Al-kitabu kitab alladzi yaqra'u Muhammadun, alladzi yang yaqra'u dibaca oleh Muhammadun Nabi Muhammad. La roiba, la tidak ada, roiba keraguan. Aywala syakka, maksudnya la syakka, la tidak ada syakka kebimbangan. Fihi di dalamnya. Annahu bahwa ia, jadi kitab, min indillah benar-benar dari Allah. Wa jumlatun nafi dan kalimat negatif khobarun menjadi predikat mubtada'uhu dari subjek. Zalika kitab itu ya, kata zalika wal isyaratu, sedangkan kata isyarah atau isyarat bihi digunakan litta'zimi sebagai penghormatan.
Hudan menjadi petunjuk. Yaitu kata hudan. Khobarusanin, khobarusani menjadi predikat kedua. Ai hadin, nah, menjadi kelafat hadin. Ai artinya hadin, menjadi penuntun. Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. As-soirina, orang-orang yang mengusahakan dirinya ila taqwa, ila menjadi at-taqwa, takwa. Biimtisalil awamiri, biimtisali dengan jalan, biimtisali dengan jalan mengikuti al-awamiri, perintah. Atau kalau diterjemahkan sederhana, biimtisalil awamiri, biimtisali dengan mengikuti al-awamiri, perintah. Wajtinabi, dan menjauhi an-nawahi, larangan. Boleh kita boleh jalan dengan boleh kita tanya. Jadi itu adalah kesebutan semutnya deh. Wajtinabi, dan menjauhi an-nawahi, larangan-larangan. Li'ittiqaihim, demi menjaga diri, bidzalika nara,
Bidzalika dari an-nar, api neraka. Ya, saya jelaskan dulu ayat 1 dan ayat 2. Alif lam mim. Jadi ini ada asbabun nuzulnya sebelum kita lanjutkan ini. Kenapa surat ini dinamakan surat Al-Baqarah, artinya sapi betina? Dulu di tengah-tengah Bani Israel di zaman Nabi Musa, ada orang kaya raya, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Ya. Tiba-tiba mati dan dipenggal kepalanya, dan kepalanya hilang. Akhirnya terjadilah kehebohan di tengah Bani Israel. Terus para pemuka Bani Israel mendatangi Nabi Musa. Musa, ini ada orang meninggal yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, bahkan kepalanya hilang. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, carilah sapi dan sembelihlah kalau kamu ingin tahu siapa pembunuhnya. Nah, pemuka-pemuka Bani Israel marah-marah. Mau mencari pembunuh kok malah disuruh nyembelih sapi. Ya sama dengan kita, ingin kaya kok suruh nyembelih ayam. Ya. Akhirnya Bani Israel bertanya, sapinya yang bagaimana? Sapinya betina atau laki-laki? Oh, yang betina. Sapinya yang warnanya apa? Warnanya putih. Putihnya yang bagaimana? Ini ya. Akhirnya memberatkan dirinya, sehingga orang yang banyak bertanya begini-begini, akhirnya dijuluki Bani Israel, orang yang suka berkilik. Akhirnya ketemulah sapi, dan sapi itu disembelih oleh Nabi Musa. Setelah disembelih, bangunlah jasadnya orang yang terbunuh atau dibunuh dengan dipenggal kepalanya, dan mengatakan bahwa yang membunuh adalah si fulan. Ternyata keponakannya sendiri yang dirawat. Nah, karena ingin mendapatkan hartanya, makanya surat ini dinamakan surat Al-Baqarah. Nah, sehingga namanya ini Al-Baqarah karena dari kisah di zaman Nabi Musa, ada di golongan Bani Israel orang yang meninggal, dan pemuka-pemuka Bani Israel meminta petunjuk kepada Nabi Musa bagaimana cara mencari pembunuhnya, ya, dengan disuruh menyembelih binatang namanya sapi betina, dalam bahasa Arab namanya Al-Baqarah. Nah, ini sekelumit kisahnya. Kemudian surat Al-Baqarah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ini hurufnya muqatta'ah, ya, penggalan-penggalan dari alfabet yang menjadi inisial, ya, alif, lam, dan mim. Alif ada yang mentafsirkan alif itu inisial dari Allah, lam itu inisial dari Jibril, mim ini inisial dari Muhammad. Tetapi para mufassir, ahli tafsir menjelaskan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika.
Allah lah yang lebih tahu maksudnya dari ini. Ya, dari lafaz alif lam mim. Boleh ditafsirkan tapi tidak boleh dialih bahasakan alias diterjemah menjadi Allah, Jibril, Muhammad. Ya. Ini karena hurufnya adalah huruf muqatta'ah. Dzalikal kitabu, dzalika artinya itu. Ya, kemarin pada waktu pengantar kitab tafsir, kalau dzalika artinya itu, tapi di dalam penerjemahan bukan artinya itu, tapi ai hadza, ini yang dimaksud ini. Yang itu adalah Al-Quran yang masih berada di Lauhul Mahfuz, tapi Al-Quran yang sudah di tangan kita ini menjadi ini. Al-kitabu, kitab, alladzi yaqra'uhu Muhammadun, alladzi yang yaqra'uhu dibaca oleh Muhammadun, Nabi Muhammad. La raiba fihi, la raiba tidak ada keraguan, ya. Aila syakka atau tidak ada kebimbangan fihi di dalamnya. Kenapa Allah di dalam pembukaan ini menyebutkan dzalikal kitabu la raiba? Raiba kalau di dalam bahasa Arab ini keraguan berdasarkan prasangka buruk. Karena dari awal munculnya kenabian Nabi Muhammad, ya, orang-orang kafir tidak suka diberitahu bahwa ini kitab suci, opo paling karangan ini Muhammad ini paling syair-syair yang ditulis Muhammad. Jadi keraguan berdasarkan prasangka buruk ini di dalam bahasa Arabnya namanya raiba. Tetapi kalau syakka ini keraguan tanpa didasari dengan prasangka buruk. Ada berita tentang Muhammad gak langsung ditolak mentah-mentah, tapi masih mau meneliti kebenaran tentang Muhammad. Muhammad benar bukan yang kira-kiranya diteliti. Nah, ini dalam bahasa Arabnya syakka. Makanya ini oleh Imam Jalalain disebutkan la raiba ay la syakka fihi, di dalamnya, annahu min indillahi, ya, di dalamnya isinya semua ini dari Allah. Wa jumlatun nafi, dan bentuk kalimatnya adalah kalimat negatif, khobarun mubtada'uhu, menjadi pre-khobar, menjadi predikat dari subjeknya dzalika, yaitu kitab itu. Wal isyaratu, sedangkan kata isyarat bihi lita'zim. Jadi dzalika itu kata isyarat untuk lita'zim, untuk mengagungkan. Hudan menjadi petunjuk, khobarusani sebagai predikat kedua, aihadin maksudnya, jadi menjadi penuntun, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Ai as-sohirina, yaitu orang-orang yang mengusahakan dirinya, ya, berusaha mengusahakan dirinya ila takwa, menjadi takwa. Bagaimana orang yang takwa itu? Biimtisalil awamiri, dengan jalan mengikuti perintah, wajtinabin nawahi, wajtinabi, dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Li'ittiqaihim, demi menjaga diri, bidzalikan nar, ya, dari api neraka, ya. Poin ayat 1 ayat 2, kenapa Allah menggunakan roiba? Karena keraguan berdasarkan prasangka buruk. Ada orang mendengarkan kita, wis dasarnya gak seneng, walaupun apa yang kita sampaikan benar, tetap dianggap tidak benar. Maka ini namanya roiba di dalam bahasa Arabnya. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna, diterangkan di ayat berikutnya. Alladzina, orang-orang, yu'minuna, yang beriman.
musaddiquna, yaitu yang membenarkan. Bil ghaibi, kepada yang gaib. Bima ghaba, bima yaitu yang tidak, ghaba kelihatan, anhum oleh mereka, minal ba'si, mina seperti al-ba'si kebangkitan, wal jannata, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman, ayyusaddaquna, atau yang membenarkan, bil ghaibi, kepada yang gaib. Yang gaib ini yang dimaksud di Al-Quran, yang pertama adalah Allah. Allah itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya adanya Allah, maka itu disebut orang yang beriman. Orang yang beriman menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, namanya orang yang bertakwa. Bil ghaibi ini dengan perkara yang gaib, diantaranya ya ghaibun yang tidak terlihat oleh mereka, minal ba'si, seperti nanti hari kebangkitan ya, kiamat itu nanti ya, kita dibangkitkan dari kubur, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Neraka kan nggak bisa kita lihat wujudnya sekarang, surga neraka, tapi kita dipaksa untuk iman. Ya namanya kalau orang bertakwa ya bukan terpaksa, tapi kalau nggak beriman ya terpaksa ya. Wa yuqimuna, dan mendirikan as-sholata, sholat ya. Pertama ciri-ciri orang bertakwa ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, pertama yaitu percaya, beriman adanya sesuatu yang gaib. Kira-kira sekarang banyak yang gaib enggak? Kita bayar pulsa HP, internet, bil gaib apa enggak? Beli paketan pulsa ya pakai m-banking. Kita nggak kirim uang, kita transaksi secara gaib, tidak pernah berjumpa dengan yang punya. Ya kalau dianalogikan zaman sekarang kan kita semuanya gaib. Bayar cicilan motor, mobil ya nggak pernah yang ketemu yang punya bank, nggak pernah ketemu kasirnya, cukup di genggaman tangan bil ghaibi, klik bayar semua. Ya itu sama dengan bil ghaibi. Beli barang, belanja baju, nah, untuk kirim hadiah si bayi ya bil gaib, klik muncul. Nah. Jadi dulu dipikir hal-hal yang gaib itu nggak masuk akal, tapi sekarang kan ya masuk akal. Kita kirim berita lewat WhatsApp, ya, lewat Facebook, Instagram dan sebagainya ya bil gaib. Sekarang mengidolakan artis aja nggak perlu ketemu. Virtual itu sama dengan bil gaib namanya. Ya. Kemudian wayuqimunas sholata, dan mendirikan sholat. Ayat
ya'tuna biha bihuquqiha, yaitu ya'tuna melaksanakan biha sebagaimana bihuquqiha mestinya. Sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, ya. Kalau subuh 2 rakaat, ya dilaksanakan 2 rakaat, bukan karena fisiknya fit, subuhnya 4 rakaat, itu tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Wa mimma, dan sebagian, wa mimma, dan sebagian barang, maksudnya ya, rozaknahum, rozakna, wa mimma, dan sebagian, rozakna, yang kami berikan, hum, kepada mereka, ay a'toinahum, yaitu a'toina, yang kami anugerahkan, hum, kepada mereka, yunfikun, yang mereka nafkahkan, fi ta'atillahi, fi, di dalam ta'atillahi, mentaati Allah. Nah, ini ciri-ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi percaya adanya hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Nabi, terus kemudian dia mendirikan sholat, terus kemudian menafkahkan atau menzakatkan, memberikan sebagian dari hartanya, ya. Makanya kita diperintahkan oleh Allah setiap tahun mengeluarkan zakat, namanya zakat fitrah, untuk kepentingan mensucikan jiwa kita, diri kita. Terus ada zakat lagi yang namanya zakat mal, zakat profesi, untuk mensucikan harta kita dan penghasilan kita. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman, ya. Tidak hanya sholat, ya, sampai sholat sunnah kalau malam qiyamul lail 100 rakaat, tapi bakhil, pelit, ya. Ada orang minta sumbangan paling kasih 5.000, 10.000, ya. Nah, kalau sholat di masjid Jumat ada kotak keliling yang dimasukkan 2.000. Sholatnya ini kualitasnya bagus, tapi ibadah sosialnya kualitasnya rendah. Jadi zakat sedekah itu adalah ibadah sosial, harus berimbang. Ibadah yang bersifat ritual dengan ibadah yang bersifat sosial harus imbang. Oh, kalau kamu begini harus dikeluarkan dulu ini sedekahnya, harus dikeluarkan dulu ininya, hak-hak yang ada di dalam diri kita, ya. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, walladzina, dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima, pada apa?
Unzila yang diturunkan ilaika kepadamu ayil Qur'ani maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, wa ma dan apa unzila yang diturunkan min qablik, min dari qablika sebelum kamu, ayat Taurati yaitu Taurat atau Torat, wal Injili dan Injil, wa ghairihima dan selain keduanya. Wabil akhirati wabil akhirati dan mengenai hari akhirat, atau wabil akhirati dan mengenai akhirat, hum yuqinun, hum mereka yuqinuna sangat yakin. Ayalamuna ya'lamuna yaitu mengetahui secara pasti. Ayat ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaih, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu ciri berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaih, yaitu walladzina dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima pada apa unzila yang diturunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Orang-orang yang diturunkan, ya, ini semua yang diturunkan Allah di dalam kitab Al-Quran. Sedangkan dia mengaku Islam tapi tidak percaya syariatnya Allah. Saya Islam tapi saya nggak percaya syariat. Jadi yang syariat yang mana? Ini bahasanya bahasa Lugawi, ya sesuai arti maknanya apa? Dia bahasanya majazi. Padahal di sini dijelaskan walladzina yu'minuna bima unzila ilaih, yaitu orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan ilaika kepadamu Muhammad. Kalau sudah dikatakan ini haram, ya sudah jangan lakukan. Kalau ini halal, ya silahkan. Ya. Ini ciri orang yang beriman, mengaku Islam tapi tidak percaya syariat, itu sama dengan Islam saja tapi tidak beriman. Ya. Mungkin terpaksa karena di negara ini undang-undangnya agama yang diakui termasuk ini Islam, ya, maka dia memilih Islam sebagai agama tapi tidak beriman. Al-Quran, yakni Al-Quran. Wama unzila min qablika, wama dan apa unzila yang diturunkan min qablika dari sebelum kamu. Maksudnya Taurat, Injil, Zabur, ya, dan lain sebagainya. Ya, nabi-nabi terdahulu
Ada yang tidak menerima kitab suci tapi hanya lembaran-lembaran, namanya mushaf, ya, sebagai petunjuknya, sehingga belum bisa dikatakan sebagai kitab suci. Kita ini percaya adanya Injil Taurat, berarti secara tidak langsung kita juga mengimani ajarannya agama Nasrani, ya. Terus apa bedanya sekarang Nasrani dengan Kristen? Nah, ini yang tidak bisa kita jelaskan, karena yang dimaksud di dalam Quran ini adalah orang Nasrani, bukan orang Kristen. Tapi orang Kristen zaman sekarang yang mengatakan dirinya juga Nasrani, juga Kristen. Kristen adalah Nasrani, Nasrani adalah Kristen. Maka ketika kita menyebutkan Bani Israel, itu bukan Israel sebagai bangsa, bukan Israel sebagai negara, tapi anak cucu Nabi Yakub, ya. Wabil akhirati, dan mengenai akhirat, hum yuqinun, mereka sangat yakin, ya. Ya'lamuna, jadi mengetahui atau mengerti secara pasti. Gimana logikanya? Kita dulu kan tidak ada, tiba-tiba ada. Padahal menurut Quran kita sebelum diadakan di dunia ini, kita masih berada di alam ruh, namanya alam nisal. Terus di sana kita melakukan apa saja, tapi sampai kita di dunia ini kita nggak pernah mengingat apa yang kita lakukan di sana. Nah, terus setelah itu kita mati ada di alam kubur, masuk ke alam namanya barzakh. Kita mau berbuat apa di sana? Kita ya nggak tahu. Mungkin apa yang kita lakukan di sini kita akan lupa semua, sebagaimana kita ketika masih berada di alam misal, di alam ruh, ya. Jadi ketika orang bertanya siksa kubur, ya kan ngerti apa yang dilakukan di sana. Ya pertanggung jawabannya ya nanti ketika kita berada di hadapan Allah, namanya kiamat. Dan hal ini kan sekarang bisa dipikir secara pasti, secara logika, secara filsafat dan sebagainya. Wong kita tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada lagi. Dulu hidup akhirnya dihidupkan lagi, sampai dimatikan lagi, sampai nanti dibangkitkan lagi. Kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, merekalah, al-mausufuna, orang-orang yang memenuhi sifat bima dzukira yang disebutkan di atas. ala hudan, ya ala yang hudan mendapat petunjuk.
Bir Rabbihim, min dari Rabbihim, Tuhan mereka. Wa ulaika, dan merekalah hum, orang-orang al-muflihuna, yang beruntung. Al-faizuna, orang-orang yang sukses. Kalau ada nama faizun, faizin, itu namanya orang yang sukses. Bil jannati, meraih surga. An-najuna, dan terlepas. Minan nari, dari neraka. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ciri orang takwa. Orang takwa itu ulaika, mereka yang disifati, ya, orang-orang yang memenuhi sifat yang disebutkan di atas tadi, percaya dengan yang gaib, ya, dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, ala hudan, yang mendapatkan petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan merekalah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Bejo, basa Jawane bejo. Orang yang muflihun atau wong bejo itu, kalau konsepnya orang Jawa, bekerja kondisi apapun teman-temannya rugi, dia tetap untung. Kata orang Jawa, nyandung nyempah ya jadi duit. Ibaratnya debu saja, kalau orang yang beruntung dijual ya jadi uang. Sampah saja kalau dikelola jadi uang dan orang bisa kaya. Nah, ini orang-orang yang muflihun, ay al-faizuna, orang-orang yang sukses fil jannati, akhirnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, an-najuna minan nar, dan terlepas dari neraka. Wong bejo itu kancane gak di duit, tetep di duit ae, ya. Kan teman-temannya kerja keras, kerjanya santai, tapi hasilnya sama dengan yang kerja keras. Karena apa? Teman-temannya kerja keras, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kerjanya adalah kerja cerdas. Ini orang sukses, makanya dia menggapai surga di dunia pun digapai dengan fid dunya hasanah. Duniawi dia miliki, waktunya mobil baru keluar dia bisa beli, waktunya ini bisa beli. Yang kerja keras, beli sekali sampai cicilannya habis, ya, nggak beli lagi, ya, 5 tahun nggak beli lagi. Nah, ini bukan ciri-ciri orang yang sukses, gitu loh. Jadi fid dunya hasanah dengan fil jannati an-najuna minan nar, akhirnya terlepas dari api neraka. Maksudnya kepedihan, kesusahan hidup di dunia juga terlepas, karena semuanya ini dia didasari dengan bertakwa kepada Allah. Bekerja pun juga didasari lillahi ta'ala, bekerja diniati ibadah, mencari nafkah untuk anak dan istri. Sisanya, kelebihannya adalah ditabung sebagai bukti bentuk kesuksesan, ya, menjadi kekayaan. Innalladzina kafaru, inna sesungguhnya alladzina, orang
kafaru. Ini terminologi agama ya. Orang lain disebut kafir tidak mau, disebutnya non muslim. Ini perlu saya jelaskan, terminologi agama kafir itu berasal dari kata kafaro yukafiru kufron. Kafaro itu tertutup, maka bahasa Inggrisnya namanya cover. Nah itu namanya koper. Nah, orang Jawa nyebut koper bukan cover. Nah, tutupnya tempat tidur namanya cover bed. Jadi orang yang masih tertutup mata hatinya ini namanya kafir di dalam bahasa Arab. Itu adalah ungkapan yang lembut, ya, tidak menyinggung perasaan. Tapi karena makna kafir masuk ke bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang bagaimana kan begitu. Apalagi menyebutnya dengan istilah sentimen, dengan kata itu orang kafir pasti dicap jelek. Kafir pasti dicap jelek. Di sini bukan kafir itu seperti terminologi yang disebutkan orang-orang. Kafir itu adalah orang yang masih tertutup, karena tadi di depan Allah mengatakan la roiba, ya, tidak mau percaya karena dugaannya sudah jelek. Anak sing ngomong ngaji sekali dipercaya. Itu makanya kata-katanya jangan roiba di sini kafirun kafaru, ya, orang-orang kafir. Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal di masa itu, ya. Wa Abi Lahabin, dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan lainnya, orang kafir. Tapi sekarang ini Abu Jahal, Abu Lahab sudah nggak ada. Kafir yang disindir oleh Allah adalah kita sendiri, bukan orang kafir yang non muslim itu yang disindir kita. Katanya percaya Al-Quran, kon sodakoh angel, kon ngaji angel, lek sodakoh paling gede 10.000, ya. Padahal punya uang 100.000 yang dikeluarkan 10.000. Sebenarnya kita ini orang Islam, tapi bisa disebut kafir kalau mata hati kita masih tertutup. Ada orang ngaji dihalang-halangi, ya, ini namanya kan masih kafir, tapi agama yang dipeluk Islam, ya. Tapi teman kita yang di luar Islam tersinggung kalau disebut kafir. Padahal ini kalimat kata-kata halus kalau menurut bahasa Arab. Sawa'un alaihim a'anzartahum, sawa'un sama saja, sawa'un sama saja, alaihim bagi mereka, a'anzartahum, apakah kamu beri peringatan, a'anzarta, apakah kamu beri peringatan mereka, bitahqiqi, dengan tegas, ya, bitahqiqi atau lafaz a'anzartahum, ya. Tadi bitahqiqi dengan tegas, al-hamzataini menggunakan dua hamzah, wa ibdali saniyati, wa ibdali, dan menggantikan hamzah as-saniyati, yang kedua, alifan dengan alif. Jadi a'anzartahum, ini ya, al-hamzata ini menggunakan dua hamzah, penegasannya dengan dua hamzah, wa ibdalisani, dan menggantikan hamzah asani yang kedua, alifan dengan alif, wa tasdiliha, dan dibaca tasdil yang kedua,
Wa idkhali alifin, wa idkhali dan memasukkan alifin, alif. Bainal musahhalati, baina di antara hamzah al musahhalati yang dibaca tashdil, wa tarkihi dan hanya tinggal satu alif. Jadi untuk memudahkan membaca maka ini hamzah anzartahum. Amlam tunzirhum, amlam atau tidak, tunzirhum kamu beri peringatan, hum mereka, la yu'minuna, la tidak akan, yu'minuna beriman mereka, amlam tunzirhum, amlam atau tidak tunzirhum kamu beri peringatan mereka, la yu'minuna mereka tidak akan beriman. Li'ilmillahi, li'ilmi telah diketahui Allah, li'ilmillahi telah diketahui oleh Allah, minhum tentang mereka, zalika itu, minhum zalika tentang mereka itu. Fala tatma, fala maka jangan, tatma kamu berharap, fala tatma maka kamu jangan berharap, ya. Fala maka jangan tatma kamu berharap, fi imanihim di dalam iman mereka, atau fi imanihim mereka beriman. Wal inzaru dan kata inzar yang tadi a'anzartahum, artinya peringatan. Yang kata inzar, lafaz inzar, ihlamu yaitu pemberitahuan, ma'a takhfifin, ma'a yang disertai takhfifin ancaman. Khatamallahu ala qulubihim, khatama telah mengunci mati siapa Allahu Allah, khatama telah mengunci mati siapa Allah Allah, khatamallahu telah mengunci mati Allah ala qulubihim, ala pada qulubihim hati mereka,
hati mereka. Wastautsaqo, dan mengikat erat. Fala, sehingga tidak dapat yadkhulu dimasuki hati mereka khairun, oleh kebaikan. Wa ala sam'ihim, wa ala, begitu pula sam'ihim, pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Ini wa ala sam'ihim ay mawadhihi, ay yaitu mawadhihi, alat pendengaran. Fala yantafi'u, fala, sehingga tidak dapat yantafi'u, dimanfaatkan bima yasma'unahu, bima apa yasma'unahu, yang mereka dengarkan. Minal haqqi, dari kebenaran. Wa ala absarihim, wa ala, sedangkan absarihim, penglihatan mereka. Ghisyawatun, ditutup. Ghito'un, dengan penutup. Fala yusiruna, fala, sehingga tidak dapat yusiruna, melihat al-haqqa, pada kebenaran, atau yusiruna fala yusiruna, sehingga tidak dapat yusirunya, melihat al-haqqa, kebenaran. Walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, azimun, yang
yang besar. Qawiyun yang berat, daimun lagi tetap. Jadi orang pada waktu itu khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati mereka. Orang kalau nggak suka itu ya tetap nggak suka sampai dikunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi kalau hatinya sudah dikunci mati, diberikan informasi bagaimanapun dan apapun juga tidak akan bisa diterima. Kalau diberi tahu, kata contohnya, kalau saya Sopo Widodo, otomatis ininya kupingnya kerih, ya, hatinya dongkol. Sehingga oleh Allah sekalian dikunci mati hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, dengan apa? Tauba 'alaiha, menutup rapat hati mereka, wastautsaqo, dan mengikat erat hati mereka. Fala yadkhuluha, sehingga tidak dapat dimasuki hati mereka khairun, oleh kebaikan. Sedikit pun kebaikan gak akan bisa masuk. Nah, kalau mendengarkan contohnya saya, wis masih wapi koyo apa tetap elek ae, ya kan gitu. Kalau menyontohkan diri sendiri ketika orang lain menaruh ketidakpercayaan dengan kebencian la roiba di depan tadi. Wala sam'ihim, dan pendengarannya juga ai mawadhihi, alat pendengaran, fala yang tafiuna bima yasma'un, jadi gak bisa digunakan, juga gak bisa dimanfaatkan minal haqqi, dari mendengar kebenaran. Inilah namanya orang kadang sentimen, ya, kadang iri dengan kita. Wa ala absarihim, sedangkan penglihatan mereka ghisyawatun, ditutup, airitaun, dengan penutup, fala yubsiruna, sehingga tidak dapat melihat al-haqqa, kebenaran. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang besar. Qawiyun daimun, yang berat lagi tetap. Ini memang di zaman Nabi penolakan kepada Nabi luar biasa. Apalagi Nabi membawa ini, penolakannya juga luar biasa. Siami. Wa nazala fil munafikina, wa nazala, dan diturunkan, ya, fil munafikina, pada orang-orang munafik. Wa minan nasi, di antara manusia. Man, ada orang, yaqulu, yang mengatakan, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah,
wa bil yaumil akhir dan hari akhir. Ai yaumil kiamati, ai yaitu yaumil kiamati, hari kiamat. Li'annahu, karena hari itu akhirul ayyami, akhiru penghujung ayyami hari. Wa ma hum bimu'minin, wama padahal bukan, hum mereka, atau padahal mereka bukan, wama hum padahal mereka bukan, bimu'minina orang-orang beriman. Ru'ya ditekankan, fihi di sini, makna man arti kata orang, man artinya orang, wa fi dhamiri, wa fi jika, dhamiri kata ganti, yaqulu disebutkan, lafduha lafadznya, yakni mereka. Jadi maksudnya begini, di ayat ini wa nazala fil munafiqin, dan diturunkan di antara orang-orang yang munafik. Orang munafik itu belum tentu kafir. Ya, kadang sesama muslim juga di antara, di tengah-tengah itu ada orang yang munafik. Katanya kalau di depan itu, oh ya bos, sampai merunduk-runduk, iya bos. Tapi di belakang menusuk dari belakang. Inilah orang munafik. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di zaman Nabi Muhammad itu orang-orang yang ketakutan karena Nabi Muhammad semakin hari popularitasnya semakin tinggi, semakin besar, pengikutnya semakin banyak. Kalau aku menentang bisa mati. Maka wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi di sini ya, itu sama dengan hari ini, juga sama dari zaman Rasulullah. Ya, orang munafik itu kalau di depan kita ya mulutnya manis, lidah tidak bertulang. Percaya hari akhir, ya hari penghujung dari semua hari, wa ma hum bimu'minin. Ya, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Jadi di sini ru'ya fihi makna man, kata man yang ada di sini ini untuk menegaskan ya fi dhamiri wa fi dhamiri pada kata ganti, yaqulu yang disebutkan lafduha, lafadznya yaitu man. Wa minan nasi may yaqulu man, man yang ini yang disebutkan yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Memang
untuk menerima kebenaran ya sulit sekali, apalagi orang zaman sekarang ya. Nanti kok saben minggu budal ngaji Pak, nanti nang Kediri, aduh ini ngaji nang Kediri, belani apa? Nah ini padahal mencari kebenaran, tapi ketika diundang untuk pesta nanti nang Singapura tetap budal. Oh, no tak warung nang kene, oh kau oleh model ini kan begitu. Ya gimana namanya orang? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita lanjutkan berikutnya. Sebelum kita akhiri pengajian ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatta akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilham malaikat muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbana wa taradhi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilun qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.